Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits إذا أراد الله بعبدي خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله؟ قال يوفقه بعمل صالح قبل موته. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwah wa akhwat fillah, para teman, para jamaah sidang salat maghrib Masjid Ihya'ul Qulub yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah di malam hari ini. Allah membimbing kita untuk istiqamah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga istiqamahnya kita menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya wafat dalam keadaan yang husnul khatimah. Makanya Umar bin Khattab senantiasa membaca doa, Allahumma in kunta katabtana min ahli syaqawa fa'amhuna waqtubna min ahli sa'adah fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa 'indaka ummul kitab. Sering baca doa ini. Ini inspirasinya surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat yang ke-39, tentang kemungkinan masih bisa berubahnya takdir. Karena Allah gambarkan di surah Ar-Ra'd ayat yang ke-39, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indaka ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang Allah kehendaki. Kalimat menghapus di sini berarti ada sesuatu yang telah Allah catat. Apa yang telah Allah catat bagi kita? Catatan takdir. Makanya dalam hadis dikatakan innallaha kataba maqadir khalaiqi qabla yaluqas samawati wal ardi 50 alfasana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencatat seluruh catatan takdir makhluknya. Bukan sebatas manusia, tapi seluruh catatan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Termasuk di antara 4 takdir yang Allah tetapkan bagi kita, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun am sa'id. Catatan takdir kita kan 4. Bikat birizki, yang pertama rizki, yang kedua wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, yang terakhir saqiyun, nerakanya, am sa'id, ataupun surganya. Makanya doanya Umar, ya Allah, Allahumma in kunta katabtani, kalau engkau terlanjur menetapkan aku ya Allah, min ahli syaqawah, dari catatan penghuni neraka, faqtub famhuni ya Allah, hapuskan namaku ya Allah, waqtubni min ahli sa'adah, dan catatkan hambaku ya Allah dari calon penghuni surga. Fa innaka tamhu ma tasha, karena engkau menghapus apa yang kau kehendaki dan kau menetapkan apa yang kau kehendaki, dan hanya di sisimu ya Allah catatan Lauhil Mahfuz. Kalau perlu dibaca istiqamah, karena kita tidak tahu perjalanan kita, takdir kita bagian dari surga ataupun neraka.
Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kajian Mujibatul Jannati fi Daris Sunnah, amalan-amalan sunnah yang menjadi asbab terbukanya pintu surga. Kita sampai kepada pembahasan yang ke-31, yaitu pujian baik orang lain terhadap dirinya. Artinya tanda orang yang akan masuk surga itu ketika ada orang yang meninggal, kemudian orang-orang yang masih hidup memujinya akan kebaikan yang dilakukan ada orang meninggal, maka itu bagian dari tanda orang husnul khatimah. Kalau pujian masih hidup itu tidak berpengaruh, karena bisa jadi pujian ada dua kemungkinan. Makanya Nabi kata Rasulullah, idza ra'aitumul maddahin, kalau kalian mendapati orang yang senang memuji kalian, disuruh ngapain? Orang senang dipuji suruh apa? Ya, lempar. Ambil pasir, disuruh apa? Lempar ke mukanya. Cuma kan rumah jenengan nggak ada pasirnya, berarti ada apa? Ya, sepatu, sandal, itu. Cuma maksudnya itu pujian begini, kalau pujian itu berlebihan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau ada orang yang memuji dengan apa kebaikan yang kita lakukan, dari kebaikan ini ada dampak manfaat kepada orang lain. Kemudian ketika orang ketemu dengan kita, orang itu memuji, maka ketika itu ditanya pada Nabi, jawaban Rasulullah, itu bagian dari DP pahala yang akan didapatkan nanti di akhirat. Jadi kalau ada orang muji kebaikan tanpa kita mengharap dan tanpa kita ingin dipuji, maka itu bagian dari apa? Tanda bahwa amal kita diterima, itu bagian dari DP pahala yang akan didapatkan. Tapi satu ketika sampai dibaca sama Rasulullah itu surah Az-Zumar ayat yang ketiga, itu kan tentang konsep bagaimana Islam itu adalah agama yang paling murni dan paling suci dari semua bentuk kesyirikan. Ada seorang sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, inni atasaddaqu ibtigha mardatillah. Ya Rasul, saya sedekah, saya berbagi, saya memberikan manfaat kepada orang lain. Ya Rasul, ibtigha mardatillah, murni hanya ingin mengharap ridha Allah. Enggak ada masalah sampai situ. Ada tambahan sedikit. Ini yang kemudian dipermasalahkan. Apa tambahannya? Watana innas. Selain ingin dapat pahala dari Allah, yang kedua yang inginlah dapat juga apa? Sanjungan dari orang lain. Nabi enggak banyak menjawab, hanya dibaca surah Az-Zumar yang ketiga. Apa kata Allah? Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Jadi di antara tanda orang yang akan masuk surga husnul khatimah, pujian baik dari orang lain terhadap dirinya setelah meninggal. Kita awali dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-102 yang kita hafal ayat ini. Yang Allah minta di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Di sini kalimat takwa itu definisinya versi para sahabat itu beda-beda. Kalau saya tertarik sih, paling bagus itu konsep takwa itu yang dirumuskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa ciri orang bertakwa itu? Kalau versi sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan at-taqwa huwa, ada 4 definisinya, digabungkan jadi satu, melahirkan sikap pribadi orang yang bertakwa. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, takwa. Kalau versi sahabat Ali bin Abi Thalib, mereka orang-orang yang selama hidupnya senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut inilah yang kemudian menjadi mesin penggerak bagi kita untuk istiqomah. Karena kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah. Kita juga tidak tahu amalan mana yang mendatangkan ridha Allah. Bahkan juga kita tidak tahu apakah amalan kita sudah mendatangkan ridha atau justru yang kata Allah di dalam surah Al-Furqan, amalan kita itu seperti apa? Haba'am
manthura, debu yang berterbangan. Kita tidak tahu. Makanya Rasulullah mengatakan la tahtaqiranna minal ma'ruf. Jangan biasakan kalian remehkan perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang baik walaupun itu kecil. La tahtaqiranna minal ma'ruf walau an talqa biwajhin taliqin, walaupun engkau bertemu dengan sahabatmu dalam keadaan menunjukkan wajah yang sumringah ataupun senang. Karena kita tidak tahu amalan mana yang mendatangkan ridha Allah. Kemudian selain al-khawfu minal jalil, kata sahabat Ali apa? Wal 'amalu bit tanzil. Orang bertakwa itu tanamkan rasa takut, melahirkan sikap ketaatan dengan melakukan amalan yang dicontohkan saja. Makanya wal 'amalu bit tanzil. Sibukkan diri kita dengan amalan-amalan yang ada perintahnya dalam Quran dan ada contohnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ketiga, di antara ciri orang bertakwa, waridha bil qalil ataupun apapun, wal qana'atu bil qalil. Punya sifat qanaah, punya sifat ridha dengan ketentuan Allah bil qalil. Walaupun ketetapan Allah itu dalam konsep rezeki sedikit yang kita dapatkan. Jadi punya sifat apa? Qanaah. Dan yang terakhir apa? Tanda di antara husnul, tanda orang yang bertakwa, wal isti'adat liyaumir rahim, punya persiapan untuk menghadapi hari kematian. 4 ini definisi takwa. Dan kemudian pesan yang kedua dari Allah, Pak, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Konsepnya dalam kaidahnya ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada banyak versi kaidahnya. Yang pertama ini, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang membiasakan diri hidup di atas sesuatu, asya alaih, mata alaih, maka dia akan mati di atas sesuatu yang sudah dia biasakan. Berarti sederhananya dari kaidah ini, mati itu bisa didesain. Kita ingin mati model apa? Bahkan kalau perlu itu penting bagus juga untuk dibaca doanya Umar. Ada hadis berbunyi begini, kata Nabi, man sa'alallah syahadata bisidqin ballaghallahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Man sa'alallah, barang siapa yang dia minta kepada Allah asyuhada, mati syahid, bisidqin, dengan bersumber dari hati yang ikhlas, ingin benar mati syahid, ballaghallahu manazil syuhada, Allah akan angkat orang yang istiqomah ingin mati syahid ke derajat mati syahid, wa in mata ala firashi, walaupun kenyataannya dia mati di atas kasur. Ini hadis. Jadi orang yang istiqomah minta ingin mati syahid, walaupun kenyataannya pada akhirnya mati di atas kasur, tapi setaranya diangkat seperti orang yang mati syahid. Pernah minta ingin mati syahid? Panjangkan umur terus ini. Lah enggak masalah minta umur panjang, cuma pengennya endingnya mati syahid. Terserah mau diwafatkan umur 70, 80, pokoknya ya Rabb mati syahid. Umar bin Khattab istiqamah, beliau baca doa. Doanya Umar itu 2, satu kali doa minta 2, tapi dua-duanya katanya bertentangan. Apa doanya Umar? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi biladi rasulika. Ini kan bertentangan. Ya Allah, aku minta ya Allah mati syahid di jalanmu, tapi saya ingin mati di kota Madinah. Kenapa bertentangan? Kota Madinah itu kota yang paling aman, gak ada musuh yang berani menyerang kota Madinah. Maka di zaman Umar dikenal dengan Futuhat al-Islamiyah. Para sahabat-sahabat itu diutus ke beberapa negara untuk melebarkan dakwah Islam. Aman Madinah, tapi ingin mati di kota Madinah, mati syahid. Doa itu didengar oleh para sahabat. Ya sedikit diguyon. Kalau ingin mati syahid itu jangan di sini. Mumpung lagi pembebasan kota Mesir yang dipimpin sama Abu Ubaidah al-Jarrah itu, ayo OTW ke situ. Tapi beliau istiqamah tetap di kota Madinah karena beliau sebagai Amirul Mukminin. Allah takdirkan itu. Dua-duanya Allah jabai. Mati syahid, kondisi terbaik, ngimami sholat subuh, ditusuk punggungnya oleh musuh,
namanya Abu Lu'lu'ah, kemudian matinya di kota Madinah dan makamnya di tempat yang terbaik berdampingan dengan Rasulullah. Makanya kalau dengan lihat keistimewaan kota Madinah itu salah satunya apa? Kata Nabi, man yastati' ayyamuta bil Madinah falyaf'al. Siapa yang bisa mati di kota Madinah, silakan laksanakan mati di kota Madinah. Kenapa? Fa inni asyfa'u liman mata biha, karena aku, kata Nabi, akan berikan syafaat kepada orang yang mati di kota Madinah. Tapi enggak boleh begini. Jadi dengan doanya, ya Allah, mumpung lagi di kota Madinah, ya Allah, wafatkan sekarang ya Rabb. Ini enggak boleh. Tapi kalau minta milih boleh. Jadi enggak boleh. Ya Allah, matikan aku mati syahid ya Rabb. Tapi saya ingin mati di kota Malang. Enggak masalah. Seandainya Allah takdirkan matinya di atas kasur, derajatnya setara dengan orang mati syahid. Jadi siapa yang membiasakan hidup di atas sesuatu, maka itulah model kematiannya pada akhirnya. Kemudian waman mata alaih, ini kelanjutannya. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, bu'ita alaih, maka nanti bangkit dari kubur pun juga modelnya kayak gitu. Dalam kaidah yang lain akhir zaman, kata kalimatnya, yamutul mar'ana ma'a sya'ari, orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya, wa yub'atu 'ala ma mata 'alaihi, dan nanti dibangkitkan dari kubur sesuai dengan model kematiannya. Maka di antara orang, ini satu contoh bagaimana orang itu mati di atas kebiasaan hidupnya. Ada namanya Mus'ab bin Abdullah. Beliau bercerita tentang Amir bin Abdullah bin Zubair. Ini cucu dari siapa? Zubair bin Awam. Zubair itu punya seorang anak namanya Abdullah. Abdullah punya seorang anak namanya Amir. Amir ini biasa ke masjid, kayak bapak lah. 5 waktu istiqamah dimanapun. Nggak harus hanya maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, di tempat pekerjaan pun ikhtiar untuk istiqamah berjamaah ke masjid. Satu ketika Sami'a Amir al-muadzin wa huwa yajudu bi nafsi. Satu ketika Amir itu mendengar panggilan azan, atau ada muadzin yang memandangkan azan, terdengar. Kalau dulu kan belum ada ini. Berarti kan apa? Suara itu berarti dekat dengan masjid. Makanya di zaman Umar itu dulu Jumat, di zaman Utsman itu Jumatannya adanya 2 kali. Cuma adzan pertama dilakukan di tempat-tempat keramaian, di pasar, kemudian di sekitar yang ramai, bukan di masjid. Untuk apa? Mengingatkan kalau hari ini hari Jumat, persiapan tinggalkan wadrul bai', tinggalkan semua aktivitas jual beli, penuhi panggilan Allah. Kemudian baru adzan yang asli di masjid setelah para sahabat kumpul di masjid. Kemudian faqala khudu bi yadi ila masjid. Kata beliau, kata Amir, wahai sahabatku, tolong papa aku, tolong bawa aku menuju ke masjid. Faqila innaka 'alim, engkau kondisi sakit, kenapa memaksakan diri ke masjid? Apa jawabannya? Asma'ani Allah fala ujibu. Aku mendengar Allah memanggil, masa aku enggak memenuhi panggilan Allah. Akhirnya beliau ke masjid, sampai kemudian melaksanakan salat maghrib. Faraka'a al-imam raka'atan, kemudian ruku, artinya sempat bersebarang dengan imam 1 rakaat. Thumma mata, dan kemudian beliau mati dalam keadaan salah. Jadi yang kalau bisa yang memisahkan kita dengan masjid adalah kematian. Ikhtiar walaupun tempat bekerja, istiqamah belajar untuk salat berjamaah. Dan ini kisah sebabnya kenapa orang yang masuk surga itu salah satunya dipuji oleh orang yang lain ataupun tetangga. Dari mana pujian itu akan hadir? Dari hadis ini. Ini banyak versi hadisnya. Qala Rasulullah SAW, idza arada Allah azza wa jalla bi'abdin khairan azalah. Yang pertama, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, asalahu. Asal itu kan apa? Madu. Min asalin musaffa. Orang itu kalau Allah kehendaki calon husnul khatimah ataupun calon penghuni surga, asalahu, maka Allah memaniskannya dia semanis madu. Ditanya, qala
Apa maksudnya? Wa ma'asaduhu. Apa maksud dari dimaniskan dengan semanis madu ya Rasul? Kata Nabi, yafdahullah azza wa jalla law amalan salihan qabla mautih. Maka Allah membuka baginya kesempatan yang luas untuk melakukan amal saleh sebelum kematian menghampirinya. Artinya diberikan kesempatan bertaubat, diberikan kesempatan memperbaiki diri, diberikan kesempatan untuk istiqamah beribadah sebelum mati. Tsumma yakbidu alaihi, kemudian nanti dicabut oleh Allah dalam keadaan berbuat baik. Jadi ini tanda orang itu kalau Allah kehendaki husnul khatimah, dikasih kesempatan bertaubat. Berarti sederhananya mati ya Pak, tidak mendadak. Dan itu kan doa kita juga sama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Di sini nih kan yang ditekankan nomor 5 apa? Wa taubatan qabla al-maut. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat ya Allah sebelum kematian itu menghampirinya. Makanya orang yang husnul khatimah itu sebelum Allah mencabut nyawanya, malaikat maut itu ngirim dulu utusannya kepada hamba sebelum orang itu diwafatkan. Apa nadirnya, apa peringatannya malaikat maut kepada orang yang mau meninggal? Ada 3 kalau di dalam kitab At-Tadhkirah itu ada 3 peringatan malaikat maut agar kita punya persiapan. Kira-kira apa yang Bapak tahu dari 3 delegasi malaikat maut sebelum malaikat maut sendiri yang mencabut nyawa? Apa delegasinya? Yang pertama apa? Asyaibu, uban. Uban itu delegasinya malaikat maut. Makanya jangan dicabut. Sampai Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimin yushibu syaibatan fil Islam illa kana lahu nurun yaumal qiyamah." Kalau ada seorang muslim yang hidup di atas dinul Islam sampai dia beruban, maka uban itu akan menjadi cahaya kelak pada hari kiamat. Ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, inna larijala yang putus syaiba." Ada sekelompok sahabat ya Rasul yang senang mencabuti ubannya ya Rasul. Kata Nabi apa? Cabutlah, biar nanti pada hari kiamat tidak ada cahaya. Artinya jangan dicabut, biarkan. Ini tanda orang kalau sudah beruban itu berarti sudah dikirim peringatan oleh malaikat maut. Makanya orang kalau sudah beruban, insya Allah sudah mulai meninggalkan dunia hitam, sudah menuju ke dunia putih, jenggot putih, rambut putih. Yang kedua apa peringatannya malaikat maut? Al-humma. Kata Rasulullah apa? Al-humma min indharil maut. Orang yang sakit greges, panas. Humma itu apa? Ya, apa lagi? Panas, demam. Nah, orang yang demam itu ditelepon sama malaikat maut. Ya, makanya jangan diangkat telepon. Ini masih apa? Miss call gitu, miss call. Tapi nanti pada akhirnya kalau mesti miss call berkali-kali gak diangkat, akhirnya apa? Dijemput. Artinya kayak ada panggilan KPK itu, surat sudah gak digubris, pada akhirnya nanti malaikat sendiri yang akan datang. Jadi kan kalau ada kisahnya kematiannya Nabi Daud itu unik banget, subhanallah. Yang terakhir apa? Selain umma, kemudian apa? Asyaibu, yang terakhir apa? Mauti ahli, kematian keluarga, kematian tetangga, kematian teman yang mungkin satu angkatan dengan bapak, teman SMP, teman SMA, tetangga yang seumuran mungkin sudah meninggal. Itu delegasi malaikat maut.
Makanya kan kemudian kita minta kepada Allah apa? Berikan kami kesempatan yang luas ya Rabb untuk kami bertobat sebelum Engkau mencabut nyawa kami. Maka salah satunya dengan cara ini apa? Allah buka kesempatan baginya untuk memperbaiki amal solehnya sebelum mati. Kemudian di atas kondisi kebaikan itulah Allah akan mencabutnya. Yang kedua, ini hadis yang kedua hampir sama intinya. Idza aradallahu bi'abdi khaira ista'amalah. Kalau tadi kan apa? Kalau tadi azalah, yaitu dibikin seharum atau semanis madu. Kalau di sini ista'amalah, dikasih kesibukan oleh Allah. Orang itu kalau Allah kehendaki husnul khatimah, Allah kasih kesibukan. Ditanya, kaifa yasta'milu? Bagaimana cara Allah membuat seorang hamba menjadi sibuk? Maka kata Nabi, di sini kalimatnya yuwaffiquhu bi'ali amalin salih qabla mauti. Yuwaffiq, ada namanya taufik, ada namanya hidayah. Apa perbedaan taufik sama hidayah? Lebih khusus yang mana? Hidayah apa taufik? Taufik sama hidayah lebih khusus yang mana? Taufik hidayah. Itu. Ini beda benar. Kita selama ini kan apa? Wabillahi taufik hidayah. Ini beda. Taufik itu sama hidayah memang mirip, cuma lebih khusus itu yang taufik. Makanya kalimatnya yuwaffiq, bukan yahdi. Kalau yahdi itu hidayah. Sederhananya kalau kita kasih permisalan begini. Bapak nyari alamat seseorang, kemudian bingung sudah, ya belum ada Google Map ya. Kemudian apa? Orang tuh ngasih apa? Ancar-ancar. Oh, rumah RT. Oh, itu RT saya, Pak. Nanti gang nomor 3 belok kiri ada rumah berwarna biru. Disitulah rumah RT. Agak jauh kan di sini. Ini namanya apa? Hidayah. Ada kemungkinan dua potensinya. Kok gak yakin namanya? Yang ngasih petunjuk kita bilang apa? Kok gak yakin ya? Sama kayak dengan di apa? Pakai Google Map, lurus. Depan sudah sawah situ kompon, lurus. Sampingnya sudah apa? Sungai ini sudah salah, lurus terus. Kan berpotensi apa? Ada kemungkinan ini nanti masih salah. Makanya dia berpikir, kayak yakin diambil atau enggak. Makanya hidayah itu akhirnya dia ngambil. Itu namanya hidayah. Tapi kalau taufik kalimatnya jelas. Apa? Ketika kita tanya sesuatu, apa jawabannya? Itu rumah RT saya, monggo saya antar. Jadi taufik itu kalau orang sudah usia 60 ke atas, Allah ingin jadikan husnul khatimah itu bukan dimudahkan melakukan amal saleh saja, tapi apa? Allah yang membimbingnya, Allah berikan dia kesempatan, bahkan Allah kadang ngirim teguran terlebih dahulu sehingga kemudian orang itu sadar bahwa tujuan hidup bukan di dunia tapi nanti di akhirat. Salah satunya apa? Yuwaffiq, dibimbing oleh Allah untuk melakukan amal saleh sebelum kematian menghampirinya. Hadis yang ketiga hampir sama. Sampai ini ada tambahan. Idza aradallahu bi'abdin khaira. Kalau ada seorang hamba yang Allah kehendaki menjadi baik, ista'mala. Hamba ini akan disibukkan. Qila wa ma ista'malahu ya Rasul, bagaimana cara Allah menyibukkan ini? Yuftahu lahu 'amalun salihun baina yaday mauti hatta yurda 'anhu man hawlah. Dibimbing atau diberikan kesempatan melakukan amal salih sebelum kematian menghampiri. Di sini tandanya hatta yurda 'anhu man hawlah, sehingga orang-orang yang mengenal, temannya, tetangganya, mungkin apa? Keluarganya, mungkin satu masjidnya, itu ridho akan kebaikan yang dilakukan seseorang. Keridhaan inilah yang melahirkan kalimat saksi. Nah, ini hadisnya bahwa di antara tanda orang husnul khatimah dan dimasukkan surga, pujian orang lain terhadap dirinya ketika dia sudah meninggal. Marru bi janazatin. Satu ketika dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan marru bi janazah. Satu ketika sekelompok orang membawa jenazah.
fa'atnau 'alaiha khaira. Orang yang ngantar jenazah, memikul jenazah, melewati Rasulullah itu di belakangnya sambil memuji. Makanya di antara adab orang itu, kalau mengantarkan jenazah seorang muslim, maka dia harus berjalan di belakangnya. Ini adabnya. Tidak berjalan di depan jenazah, di belakang. Tapi kalau mengantarkan, barangkali mungkin harus ngantar jenazah orang Nasrani, karena mungkin keluarga enak gak ngantar, jangan di belakangnya, tapi di depan. Ini adabnya. Kalau orang muslim wajib di belakang. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, ketika jenazah sudah sampai di area kubur, kalau jenazah belum turun dari pundak orang yang ngantar, maka kita tidak boleh duduk. Sampai kemudian jenazah ditaruh di bawah, baru boleh kita kemudian duduk. Dan yang ketiga, sebelum masuk ke area kubur, itu adabnya melepaskan sandalnya. Itu adab. Saya sudah berusaha, coba gak kuat, ternyata duri tok di Rembang. Apa namanya itu bukan lapangan. Kalau yang enak, kalau di Baki itu enak. Makam Baki, makam Ma'la, kita nggak usah pakai sandal, aman. Kenapa? Pasir semua. Kalau di sini apa? Pasir. Banyak ininya. Oh, paving. Kalau paving aman, Pak. Ya kalau paving lepas sandal itu ada. Ya paving jalannya aja biasa. Di rumah saya kalau bukan jalan paving, ya Allah, duri banyak itu. Maka nggak berani melepaskan sandal, walaupun itu memang ada. Ini adab kalau ngantar jenazah. Kemudian selama kita ngantar jenazah, sunnahnya apa? Ucapkan kalimat-kalimat yang baik tentang orang yang meninggal. Ini adabnya. Sedikit saya percepat ke sini. Ini kalau dalam kitab Al-Mufhim lima ashkala alaih min Syahih Muslim dikatakan, wa min hadza istahabbu ulama'una ay yaqra al-mayyit as-salihun. Kalau bisa itu, karena kan ada hadis kata Nabi, idza hadartumul marida awil mayyit faqulu khaira. Kalau Bapak menjenguk orang sakit ataupun takziah kepada orang yang meninggal, faqulu khaira. Di tempat dua orang ini, yaitu orang yang sakit dan orang meninggal, ucapkan yang baik-baik saja. Kenapa? Fa innal malaikatu aminuna ala ma taqulun, karena malaikat itu mengamini apa yang kalian ucapkan. Makanya kalimat hadis ini yang dipakai sama Pak Mutin. Kalau di kampung saya itu ada orang meninggal, Pak Mutin ditelepon, kemudian sambutan. Apa kata Pak Mutin? Kami warga bersaksi bahwa almarhum orangnya saya. Nggak ada pilihannya saya dan perbuatan, mesti saya. Kan pilihannya itu aja, baik atau baik atau tidak. Mesti jawabannya tidak. Makanya timbang kalimat tidak itu maka apa? Baik atau baik, maka pilihannya dari baik. Karena perintahnya begitu. Walaupun orang versi kita mungkin kurang baik, tapi ketika sudah meninggal ucapkan kalimatnya. Makanya yang disunahkan untuk mendatangi orang yang sakit ataupun orang sudah meninggal, sing tidak takziahku yang api-api, sing soleh. Apalagi jenguk orang sakit itu, sing belum soleh jangan tidak. Kenapa? Wa'adul khair, dan senang berbuat baik. Ada temauti liyadzakkaru, agar mereka memberikan peringatan kepada orang yang mau mati dan mendoakan kepada orang-orang yang sakit itu. Ini kalimat yang dianjurkan demikian. Maka suatu ketika sahabat ini mengantar jenazah, fa'atnau 'alaiha khaira. Kemudian sahabat ini memuji-muji orang yang meninggal dengan kebaikan. Faqala Nabi, Rasulullah mendengar pujian sahabat tadi yang mengantar jenazah, kalimat Nabi yang dia simpan, wajib. Sesederhana itu, wajib sudah. Tidak lama kemudian, tsumma marru bi ukhra, datang sekelompok orang yang mengantar jenazah yang kedua, fa'atnau 'alaiha syarra. Tapi yang kedua ini justru dicela dengan keburukan. Yang pertama dipuji dengan kebaikan, yang kedua dicela dengan keburukan.
Faqala wajabat. Kata Nabi, yang dicela dengan keburukan wajib, yang dipuji dengan kebaikan juga kalimatnya wajib. Umar bin Khattab kemudian memberanikan diri bertanya, ya Rasulullah, ma wajabat, apa maksud kalimat wajabat itu ya Rasul? Kata Nabi, hadza adnaitum alaihi khairah. Yang pertama, orang ini dipuji oleh Allah dengan kebaikan, fa wajabat lahu al-jannah, maka wajib baginya untuk masuk ataupun mendapatkan surga. Wa hadza adnaitum alaihi syarra. Yang kedua, orang ini justru dicela dengan keburukan, fa wajabat lahu an-nar, maka wajib bagi kalian atau bagi yang dicela itu dengan keburukan untuk mendapatkan neraka. Ini penutup hadisnya, Pak. Antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Berarti ucapan yang kita ucapkan tentang orang sudah meninggal itu bagian dari apa? Saksi. Kalau kita ngomongin orang kebaikan, maka itu yakin itu baik. Tapi ingat ya, di sini kalimat baik itu kan kita tidak bisa memprediksi versi kita. Ketika ditanya orang yang baik atau tidak, ya kalau pas ditanya gitu jawaban kita apa? Baik. Tapi ketika orang sudah meninggal, kan kadang ngomong itu, untung yang bisa meninggal. Ada yang sampai demikian, kenapa? Ikhlas hidup ya Allah, sekampung kata. Makanya ingat ya, syuhada Allah bukan syuhada innas. Ingat ya, bukan syuhada unnas. Kalau syuhada unnas itu artinya ketika ada orang ngomong baik berarti apa? Dianggap baik? Enggak, belum tentu. Contoh gini, ada orang mungkin orangnya ini secara dohir mungkin contoh korupsi. Tapi ketika dia korupsi, dia bagi-bagi sama teman-temannya itu. Kayak nemen ini lah kabarnya. Ya gak terkelihatan lah, bagi-bagi. Coba kemudian yang dapat jatah kebagian kebaikan, mendapat jatah dari hasil korupsi ini, ketika orang yang kondisi pertama korupsi ini meninggal, apa kalimat orang lain? Oh Bapak itu baik tuh. Setiap kali ada proyek itu mesti kita apa? Kalimat ucapan baik dari orang ini itu tidak jaminan. Ini bukan jaminan husnul khotimah. Kenapa? Karena itu syahadatan nas. Tapi kalau syahada Allah, sebelum orang itu meninggal itu tadi, sebelum orang meninggal kan dibikin oleh Allah menjadi baik. Kebaikan-kebaikan inilah yang kemudian menjadi tolak ukur ketika ada orang meninggal, maka orang akan bersaksi itu menjadi orang baik. Maka jangan pernah memandang masa lalu dengan keburukan seseorang. Ini kan mungkin pernah dengar kisah perdebatan Nabi Musa sama siapa? Nabi Musa debat sama Nabi Adam alaihissalam. Walaupun nggak pernah ketemu, hadisnya ada. Tapi debatnya itu ketika Nabi Adam sudah wafat, Nabi Musa juga sudah wafat. Ruhnya ketemu, debat. Anta Adam, engkau kan Nabi Adam, engkau bapaknya seluruh manusia. Gara-gara engkau wahai Adam, kami diusir dari surga. Itu kata Nabi Musa, coba antemu. Artinya gak usah makan buah khuldi. Kan kita gak usah berjuang di bumi. Kan kita sekarang sudah di mana? Di surga. Coba anteng, tahan wis. Nanti kudu malaikat, kudu setan lu ketipu. Coba anteng meneng. Kan kita gak akan seberat ini hidup kita. Apa kata Nabi Musa? Kata Nabi Adam, ya Musa, anta Musa alladhi istafaqallahu bikalami, alladhi istafaqallahu birisalah wa bikalimati. Engkau Musa yang Allah memilihmu untuk mendapatkan amanah risalah, yaitu menjadi rasul dan membawa kitab Taurat. Dan Allah mengajakmu berbicara. Lihat kalimatnya. Apakah engkau menyalahkan aku wahai Musa? Dari yang ketentuan Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sederhananya kata Nabi Adam itu apa? Walaupun aku gak makan buah khuldi, ya pancen aku yo diusir. Cuma ketepaan gitu kan.
Kan jelas ayatnya kan, wa id qulna wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Nabi Adam itu walaupun enggak makan buah, enggak digoda setan pun dia tetap akan jadi apa? Khalifah, akan turun ke muka bumi. Ini yang enggak difahami sama Nabi Musa karena memang belum turun ayatnya. Ini kan turun pada Nabi Muhammad. Nabi Musa kan dapat kitab apa? Taurat. Kemudian apa? Apakah kau menyalahkan aku Musa yang Allah sudah catatkan aku 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdirku sudah Allah tentukan kau akan keluar dari surga ini. Ibaratnya sederhananya, kita itu makhluk surga yang sekarang nyamar jadi makhluk dunia yang nanti akan kembali menjadi makhluk surga. Makanya tolong jangan terlalu nyaman dengan penyamaran ini. Kita di dunia hanya nyamar toh. Aslinya kita bukan penduduk sini. Kita penduduk mana? Surga aslinya. Cuma ada orang yang lali kadung nyamar jadi CEO kok keenakan gitu kan. Keenakan ini kemudian apa? Akhirnya nikmat dunia dia jadikan sarana kebahagiaan. Nyamar aslinya. Makanya jangan terlalu nyaman dengan penyamarannya. Jadilah orang calon surga. Gimana calon surga? Ya ini tadi, kita itu kan hanya nyamar kembali. Mumpung karena kita masih di sini, sembunyikan penyamaran dunianya, jadikan kita sebagai calon penghuni surga. Dengan cara apa? Ya ibadah dan lain sebagainya. Jadi kalimatnya antum syuhadaullahi fil ardh, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalau kalian mengatakan kebaikan, maka itu tanda orang itu akan husnul khatimah. Sedikit yang terakhir, ma min muslimin, kata Nabi, kalau ada seorang muslim dia mati, fayashhadu lahu arba'atun ahlu abiyatin min jiranihi al-adnain. Ada seorang muslim yang meninggal, kemudian ada 4 ahlu abiyat, 4 orang dari tetangganya yang kemudian dia bersaksi akan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang meninggal. Cukup kan? Jadi dengan contoh nanti bapak meninggal, tetangga bapak itu kan mungkin lebih dari 5 orang. Tetangga itu kan berapa kata Nabi? Kalau di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad di bab yang keempat, bab tentang berbuat baik sama tetangga. Itu kan apa? Kata Rasulullah itu tetangga itu berapa? Arba'una daran min kulli wujuh, 40 rumah dari setiap arah. Jadi ke depan rumah kita tuh 40 itu apa? Tetangga. Ke samping kanan 40, samping kiri 40, belakang 40. Maka yang disebut dengan tetangga itu 160 kakak. Dari 160 kakak ini kalau bapak meninggal, minimal 4 orang saja yang bersaksi akan kebaikan yang bapak lakukan. Lihat kalimatnya Allah, illa qad qabiltu ilmakum fi. Ucapan 4 orang itu, aku sudah tahu dan aku terima ucapan itu, artinya benar. Tapi sebaik-baiknya orang kan tidak akan lepas dari namanya dosa. Makanya Allah katakan wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, dan aku sudah ampuni dosa hamba-Ku yang meninggal ini dari dosa-dosa yang tidak kalian ketahui. Kan kita ngomong orang itu baik karena kita nggak tahu apanya? Kejelekannya. Kenapa kok tidak tahu kejelekannya? Allah tutupi. Kenapa Allah tutupi? Makanya nanti dibuka dalam kitab At-Tadhkirah di bab hisab itu dahsyat. Orang mukmin itu ketika dihisab itu nanti Allah akan panggil tudnal mu'minina min rabbih. Allah dekatkan orang yang beriman dengan Rabbnya. Hatta tadu'aka nafah. Saking dekatnya orang beriman dengan Allah, nanti di padang mahsyar ketika dihisab Allah turunkan ini tabir-tabirnya. Kenapa Allah turunkan tabirnya? Biar orang mukmin yang dihisab ini dosa-dosanya tidak diketahui oleh seluruh penduduk mahsyar itu. Makanya disembunyikan oleh Allah orang beriman. Kemudian fatudzakiru dzunubah, diingatkan, dibuka kitabnya. Pak, ini kitab jenengan. Ini kok merah semua di catatannya.
yang dibukakan awal-awal. Awal kan banyak merahnya. Setelah pensiun aja yang mulai apa? Ikan mulai putih itu kan setelah pensiun kan baru mulai putih. Sebelumnya dia apa? Yes, memang kafe pak. Yes, tulus sogok yes awalnya gak ngerti yes, mungkin ya rokok juga ya sama. Nah, ditanya ini kok merah semua? Benar itu orang beriman. Sampai dikatakan hal ta'rif, apakah kamu sadar semua dosa-dosa ini? Apa jawabannya? Ayo Rabbi a'rifu, iya ya Rabb, saya sadar, saya tahu itu semuanya saya lakukan ya Rabb. Lihat kalimat Allah, kuntu, aku kata Allah, apa? Sembunyikan, kata untuk dzunubakum fid dunya, aku sembunyikan dosamu di dunia. Maka hari ini dosa yang aku tutupi dari pandangan manusia, hari ini aku ampuni dosa-dosa itu. Tapi bagi orang kafir, ketika ditanya orang kafir, namanya orang kafir Pak, siapa biasanya? Pak Yosef, kan kafir itu kan biasanya Nasrani kan Yusuf jadi Yosef, Daud jadi David. Pak Yosef kami, Pak Yosef, apakah benar di catatannya kok merah semua? Apa kata Pak Yosef? Tidak ya Rob, ini salah nulis malaikat ya Rob, mungkin bawa pulpen merah itu benar. Maka kemudian kesungguhan ini akhirnya mulutnya ditutup. Al-yawma nakhtimu ala ghaib, makanya mulutnya ditutup. Tiba-tiba ketika mulut ditutup, tangan yang ngomong, benar ya Rob, itu semua kami lakukan. Marah orang kafir pada tangannya. Tangan di dunia wis tak bela-bela nih, kok justru sekarang engkau yang menuntutku di sini. Makanya dia marah dengan tangannya sendiri. Kalau orang beriman itu aman. Apakah benar dosamu ini? Enggak ya Rob, tapi saya sudah apa? Ini kan putih semua terakhir setelah 58 tahun kan pensiun, kan putih semua ya orang. Maka Allah ampuni insya Allah dosa itu. Makanya berbuat baiklah pada 4 tetangga. 4 tetangga berbuat baiklah. Yang pertama pastikan 4 tetangga itu tidak pindah rumah. Ustaz dong ngaji kemudian apa? Pindah di repot itu. Makanya sebelum berbuat baik jangan tanya kira-kira pindah nomor berapa. Yang kedua pastikan tempatnya tidak meninggal duluan. Itu Pak. Jadi intinya Pak, kebaikan itu akan menggerakkan hati orang untuk menjadi saksi. Makanya tetap istiqomah berbuat baik. Bukan kita yang menampakkan kebaikan pada orang lain, Allah yang akan menampakkan kebaikan pada orang lain. Orang lain akan menjadi saksi di saat nanti kita sudah meninggal insyaallah. Semoga Allah bimbing kita untuk istiqamah sampai husnul khatimah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.